Halo, selamat sore, Pak. Iya. Ya, gimana? Ada yang perlu saya bantu? Iya, saya YB Irfan ya. Saya advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 9 Surakarta. Nah, dalam hal ini oleh Pak Jokowi terkait dengan adanya gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh salah seorang warga Solo mengenai adanya mobil SMK. Nah, dalam hal ini saya baru mempelajari ya tentang isi daripada gugatan itu sendiri. Yang pada pokoknya bahwa gugatan Wan Prestasi itu karena adanya hubungan kontraktual. Nah, persoalannya adalah apakah antara penggugat dengan Pak Jokowi yang digugat termasuk Pak Ma'ruf Amin dan juga Direktur PT yang memproduksi atau pemasaran SMK tersebut ada suatu perikatan mengenai perjanjian dengan pihak penggugat. Sebab Wan Prestasi itu salah satu karakteristiknya ini adanya perjanjian yang sah. Dan oleh karena salah satu pihak tidak memenuhi adanya kewajiban atau prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka itu dinamakan cedera janji atau Wan Prestasi, kan begitu. Dan ini tadi saya sudah matur dengan Pak Jokowi bahwa selama ini tidak pernah adanya suatu pengikatan dalam bentuk perjanjian dengan seseorang yang saat ini telah mengajukan suatu gugatan yang dikuasakan kepada Pak Boyamin dan kawan-kawan. Untuk sidangnya tanggal 28 ke 24 ya di PN Solo ya. Ini kan tadi ada 3 ton tergugat. Nah, itu nanti gimana koordinasinya atau gimana? Untuk sementara ini saya belum ada komunikasi, belum ada koordinasi baik dengan Pak Ma'ruf Amin ya, maupun kepada Direktur PT. Jadi semuanya saya menunggu dawuh dari Pak Jokowi. Sebelum ada dawuh tentu saja saya tidak akan melangkah terlalu jauh. Berarti Pak, sidang perdana tanggal 24 nanti yang hadir? Yang hadir saya. Pak Jokowi. Dalam hal ini oleh Pak Jokowi sudah memberikan kuasa untuk mewakili dan juga sudah memberikan kuasa dalam rangka memediasi. Karena sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, sebelum pokok perkaranya itu diperiksa oleh majelis hakim, terlebih dahulu wajib untuk dilakukan mediasi. Dan mediasi memang dipersyaratkan pihak prinsipal, ya, pihak prinsipal. Namun demikian karena suatu hal, terutama tergugat, itu bisa diwakili oleh kuasanya. Dari tanggapan Pak Jokowi sendiri tidak ada perjanjian dengan penggugat ya? Oh tidak ada. Jadi selama ini Pak Jokowi yang punya ide, yang punya gagasan untuk merealisasi bagaimana agar mobil SMK diproduksi ya sebagai mobil nasional, itu kan hal yang wajar dan itu mempunyai niat baik. Masa tidak terrealisasi sampai sekarang, tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi, lebih kurang kan seperti itu. Dengan penggugat juga tidak kenal ya? Oh, dengan penggugat tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin. Kalau melihat argumennya yang katanya menanggung kerugian karena mobil SMK tidak jadi diproduksi massal sehingga tidak bisa dipesan, itu gimana Pak? Nah, kalau dia bicara kerugian, tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya. Jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan, kan begitu. Nah, apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai Mopnas SMK tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian, kan begitu. Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya, ketika mobil
SMK untuk diwacanakan sebagai mobil nasional, yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012 Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar Mopnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, digunakan seperti itu. Apakah bisa disebut ini tidak masuk akal? Saya tidak bisa mengatakan masuk akal tidak. Saya tidak ingin apa yang saya nyatakan ini membuat pihak-pihak merasa tersinggung. Namun dalam hal mengajukan suatu gugatan, tidak sekedar orang punya kepentingan, tapi kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang cukup dan layak, dan juga mempunyai dasar hukum. Nah, dasar hukum yang kami maksudkan karena hukum perdata, ini kan adanya perselisihan antar perseorangan, di mana perselisihan tersebut karena adanya kewajiban yang tidak terpenuhi, yang merupakan hak bagi orang lain, sehingga orang yang merasa haknya tidak terpenuhi mengajukan tuntutan hak, kan begitu. Berarti optimistis untuk bisa memenangkan kasus ini, Pak? Kalau saya melihat dalam perkara ini, karena pihak penggugat kalau semisal tidak bisa membuktikan adanya suatu perjanjian, dia tidak punya legal standing, maka menurut hukum acara tentu saja putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi melalui proses pemeriksaan oleh majelis hakim. Jadi pengertian tidak dapat diterima bukan mendaftar tidak diterima, akan tapi diperiksa terlebih dahulu apakah penggugat mempunyai legal standing atau tidak dalam hal mengajukan gugatan berkenaan dengan mobil SMK yang pernah diwacanakan sebagai